Ada 192 orang, 48 orang yang berstatus sebagai warga miskin. Jadi hanya hampir 5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan itu yang miskin, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali Pak Ustadz di channel saya Takdir Ade Sabana. Dan insyaallah videonya kita upload juga di channelnya YouTube Lajismu Al-Ummah dalam program baru Podcast Wahinian. Jadi Podcast Wahinian ini Pak Ustadz membahas isu-isu yang terkini. Salah satunya video kemarin saya bahas sama Ustadz Agus tentang keberadaan lembaga zakat menghadapi COVID-19. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung dari Kepala Kantor Lajismu Al-Ummah Banjarmasin. Ustadz bisa diperkenalkan diri? Mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi banyak juga yang sudah tahu nih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa bertemu ya, bertatap muka dengan akhina Ustadz Takdir Ade Sabana ya. Allahu yarham, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita berdua secara khusus, umumnya kepada kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini ulun ya pakai bahasa Banjar ya. Serah aja Ustadz, asal jangan bahasa Sunda. Ulun diamanahi sebagai ketua kantor layanan Lajismu Al-Ummah, dan alhamdulillah sampai saat ini mau menginjak 3 tahun, hampir satu periode gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga tetap lancar gitu ya. Ulun pribadi nama Miftah Faris Al-Ghoza ya. Tempat tanggal lahir Jawa gitu ya. Berdomisili ya Jawa Barat, tapi sekarang hijrah ke Banjarmasin, sekaligus diamanahi dari perserikatan itu untuk memimpin kantor layanan Lajismu Al-Ummah. Kantor Lajismu Al-Ummah ini alhamdulillah sudah tadi disampaikan sudah kisaran kurang lebih yaitu 2 mau menginjak ke 3 tahunnya, dan alhamdulillah programnya juga tetap masih berjalan, mulai dari 15 paket sembako sampai saat ini mencapai 60 paket sembako, dan itu dikhususkan untuk 8 asnaf secara prioritas, karena itu alokasi pembagiannya adalah diambil daripada dana-dana zakat. Tentunya tidak boleh menyimpang atau keluar daripada 8 asnaf tersebut gitu kan. Adapun di luar daripada zakat dan infak dan sedekah, itu peruntukannya atau pengalokasiannya bisa di luar daripada asnaf yang 8, dan sampai saat ini pemberdayaannya sudah alhamdulillah begitu lumayan meluas ya. Salah satunya pemberdayaan terhadap orang-orang yang menurut kita emang dari segi finansial layak untuk dibantu gitu kan, kita bantu gitu kan. Ya salah satunya ya tukang tambal ban, tukang wadai, dan yang lainnya gitu kan. Dan insya Allah itu sangat membantu sekali kepada bubuhan mereka gitu kan, kepada mereka semua gitu kan. Karena dengan cara inilah insyaallah Lajismu Al-Ummah secara khusus, secara umum yaitu Lajismu di mana saja berada atau forum zakat mana saja, ketika fungsi daripada zakat itu sendiri sesuai, insyaallah tidak sulit untuk memberantas kemiskinan di secara umum, mungkin di tanah air kita Indonesia secara khusus di tanah air kita Indonesia secara umum, di belahan dunia gitu kan, insyaallah. Karena konsep-konsep zakat itu emang konsep yang terbaik untuk menuntaskan kemiskinan. Itu mungkin sebagai pengantar ya. Ya. Sementara saya tahu nih
Ustadz Fahri ini kan selain menjabat sebagai kepala kantor, juga seorang bisnisman ya. Salah satu saudagar dari organisasi Muhammadiyah, Ustadz ya. Ya, benar gak tuh? Ya. Alhamdulillah. Artinya jadi bukan bisnismen juga gitu kan. Ya bisnismen kecil-kecilan lah gitu. Tapi insya Allah cukup untuk kehidupan kami sekeluarga, dan juga insya Allah bisa memberikan manfaat juga gitu kan dari itu bagi orang lain. Karena alhamdulillah kami saja secara pribadi dengan keluarga punya yayasan yang atas nama pribadi, dan dananya juga lebih cenderung banyak dari pribadi gitu kan. Ya alhamdulillah lah, itu bentuk syukur kami terhadap Allah, sehingga harta sebagian kami juga dialokasikan untuk yatim-yatim yang emang memerlukan. Salah satunya emang beasiswa gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Iya, Masya Allah itu Ustadz, prestasi yang luar biasa kalau sudah mengarah ke anak-anak yatim tuh. Semua orang kaya juga pasti iri Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz, masalah zakat kan. Antum sekarang menjadi seorang pejabat di Lajismu khususnya di Lajismu Al-Ummah. Kalau masyarakat Banjar khususnya, mungkin secara umum global Indonesia, pasti hampir semua orang di media sosial sudah tahu nih Pak Ustadz, Lajismu Al-Ummah. Kalau orang mendengar Lajismu untuk wilayah Kalimantan Selatan, itu pasti orang berorientasi yang ada di Kalsel itu Lajismu Al-Ummah, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja gitu ya. Ya kan, karena saya bertugas sebagai tim salah satu tim lah yang di Lajismu Al-Ummah ya kan. Jadi hampir mayoritas muzaki yang berzakat ke kantor layanan Lajismu Al-Ummah itu dari luar. Baik dari luar daerah zona kita, khususnya secara global dari seluruh Indonesia. Sebenarnya Pak Ustadz, kalau kita menuju ke arah lebih dalam lagi tentang zakat, apa sih Pak Ustadz sebenarnya fungsi zakat? Ini saudara-saudari kita mungkin di luar tuh belum terlalu tahu Pak Ustadz. Apa sih sebenarnya fungsi zakat itu? Oh iya. Jadi fungsi zakat itu adalah satu, terhadap asnaf itu sendiri, kedua terhadap orang yang berzakat itu sendiri. Kita berbicara tentang orang yang berzakat ya. Iya. Namun sebelumnya ulun kami gitu kan menyampaikan satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Al-ayah. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian daripada rezeki atau harta-harta kamu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dengan Allah, dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan dari Allah, dan orang-orang kafirlah orang-orang yang sangat zalim." Jadi supaya kita tidak termasuk kategori yang zalim, ya berzakatlah. Jadi Allah sangat menekankan dalam ayat ini bagi orang-orang yang mampu, yang sudah nisab atau haul untuk dikeluarkan hartanya, maka dikeluarkanlah. Karena di sini disuruh oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah, sebagian, enggak semuanya, sebagian di jalan Allah yang telah kami berikan, kata Allah, kepada engkau sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli dengan Allah. Nah, yang menarik di sini adalah makna daripada jual beli di sini. Gitu. Mana daripada jual beli. Jual beli di sini adalah mungkin kalau istilah peribahasa kerennya itu agreement mungkin ya.
Jual beli di sini adalah si agniya adalah memberikan kepada kaum du'afa atau fakir, miskin dan asnaf yang lainnya, maka Allah akan membayarnya dengan membersihkan hartanya, sehingga dengan jaminan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada lafaz atau kata-kata sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli dengan Allah. Jual beli di sini tidak ada lagi, jual beli di sini adalah satu, Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak ada lagi jual beli di sini adalah dengan adanya sebuah kematian. Maka tidak ada lagi celah untuk kita mendapatkan peluang untuk berzakat lagi. Gitu. Karena apa? Terputus dengan adanya sebuah kematian. Kedua, dengan datangnya ketika Fathul Mekah, walau alam, gitu kan? Walau alam. Ini sebagian ulama ada yang menyatakan hal seperti itu. Ketika orang membelanjakan di jalan Allah, memberikan zakatnya kepada seseorang yang lain lagi, sehingga ditolak karena saat itu orang sudah pada mampu dan orang sudah pada tidak menerima lagi pemberian karena sudah makmur saat itu. Nah, berhubungan dengan tadi pertanyaan, bagaimana fungsi daripada zakat itu sendiri terhadap orang yang berzakat adalah, fungsinya adalah untuk membersihkan harta, untuk membersihkan hartanya 2,5% yang harus ditunaikan oleh agniya atau oleh orang yang mampu terhadap fakir, miskin atau 8 asnaf yang lainnya. Mekanismenya atau tekniknya adalah harus melalui jalur amil. Betul, kalau seandainya kita memberikan terhadap asnaf tersebut langsung, itu sah atau boleh. Tapi jauh lebih baik atau jauh lebih tertib adalah ketika kita memberikan kepada amil, gitu, supaya lebih tertib, sehingga tidak ada terdouble atau terdouble. Orang yang sudah diberi lagi. Gitu. Kendati pun kita memberikan, si agni memberikan terhadap fakir atau miskin, itu harus ada laporan kepada amil supaya tertib, gitu kan. Ya, jadi mana daripada fungsi daripada apa tadi? Zakat. Zakat itu adalah untuk membersihkan harta si agniya, gitu. Untuk memberikan harta si agniya, gitu. Adapun fungsi zakat untuk si fakir, miskin atau bahkan tahapan yang kedua amil, gitu kan. Itu seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, di sini ada yang menarik. Yeah. Kenapa tahapan ketiga itu enggak orang lain, kok di sini amil? Padahal amil itu tidak semuanya orang yang tidak mampu. Bisa saja karena dia berkompeten untuk jadi amil, mampu untuk jadi amil karena kapasitas dia sebagai amil mumpuni, karena kecerdasannya, karena kemampuan menguasai materi tentang amilnya, tentang pembagiannya atau dengan yang lain-lainnya, sehingga dijadikanlah dia seorang amil. Maka dia punya hak untuk dapat bagian daripada zakat itu sendiri. Nah, itu amil, kan? Jadi tahapan ketiga adalah amil, dan nanti juga kita harus sedikit dibahas tentang kenapa kok tahapan ketiga harus amil, enggak gorim yang punya hutang, atau mu'alaf yang baru masuk Islam,
atau Ibnu Sabil orang yang berjihad di jalan Allah, gitu kan. Nanti kita kupas tuntas insya Allah. Nah, jadi itu fungsi untuk 8 asnaf atau fuqara wal masakin adalah untuk memerdekakan, gitu kan. Kita baca mana daripada tadi, atau artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 1, orang-orang miskin, 2, pengurus zakat atau amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, mu'alaf fi qulubihim, dan untuk memerdekakan budak. Subhanallah, memerdekakan budak itu tidak 1, 2, 3 atau bisa saja miliaran bahkan triliun mungkin. Tergantung budak yang dijualnya, gitu kan. Orang-orang yang berhutang, gharim, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil. Gitu. Atau ya Ibnu Sabil, anak jalan gitu, yang dalam perjalanan gitu. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, Ustaz. Silakan kalau mau dilanjutkan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, gitu kan. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi jangan tanya lagi kenapa Allah tidak bijaksana. Lil fuqara, terhadap orang-orang fakir, lil wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina, kenapa harus amil ketiganya? Dan ini yang terkadang orang menjadikan sebuah perdebatan. Kenapa kok amil? Nah, kita kupas sedikit. Kenapa kok mesti tahapan ketiga amil itu dalam pembagian zakat, gitu kan? Yang padahal amil itu tidak menutup kemungkinan bahwa amil itu adalah mungkin mampu, bahkan juga mungkin agnia, gitu kan, kaya gitu. Tapi tetap kata Allah harus dapat bagian. Kenapa kok sangat diprioritaskan oleh Allah setelah fuqara wal masakin? Definisi daripada fuqara jelas. Bahkan dalam Al-Quran itu orang yang berjihad di jalan Allah, cuman begitu juga yang berhijrah di jalan Allah, pakaian yang melekat di badannya itu versi Al-Quran, itu kan. Kita tidak berbicara menurut versi hadis. Dalam hadis juga dijelaskan tentang mana dari fuqara itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, gitu kan. Nah, tidak punya pekerjaan dan tidak mencukupi kehidupannya, gitu kan. Miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kehidupannya. Ya. Jadi kenapa fungsi daripada amil itu tahapan ketiga? Ini yang mesti kita garis bawahi dan mesti kita ingat-ingat. Karena amil itu adalah orang yang mampu, orang yang bisa memerdekakan. Oh, kok memerdekakan? Dari dua belah pihak. Satu pihak orang yang berhak menerima zakat, dan satunya lagi orang yang mengeluarkan zakat. Oh, bisalah orang yang mengeluarkan zakat itu dimerdekakan. Iya. Agnia itu bisa dimerdekakan. Dia itu belum merdeka ketika hartanya belum dibersihkan dengan dikeluarkannya 2,5% dari hartanya. Angpikum mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wa la hulatu wa la syafa'ah. Nah, di situ jangan sampai kita tertutup dengan adanya sebuah kematian. Ya ayyuhalladzina amanu angfikum mimma razaqnakum, sebagian saja kata Allah, tidak semuanya. 2,5% yang kita miliki diberikan di jalan Allah melalui amil. Amil itu memerdekakan agnia, sehingga agnia itu bersih hartanya. Bersih karena sudah dikeluarkan 2,5% dari hartanya. Jadi kita jangan sampai, kalau seandainya kita belum mengeluarkan sementara kita sudah haul atau nisab, tapi tadi dikeluarkan. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Permasalahannya apa? Jangan kepedean ketika kita sholat kita awal waktu di masjid dan selalu berjamaah, gitu. Saum kita selalu sesuai dengan sunnah. Haji kita bukan 1-2 kali, bahkan lebih dari itu. Umrah juga per bulan, gitu kan. Mungkin, gitu kan. Tapi ketika harta kita kotor, maka disinilah peranan amil begitu besar terhadap para agnia. Artinya penolong terhadap agnia. Dengan adanya amil, jadi hak amil itu adalah untuk mengingatkan, untuk saat ini mengingatkan terhadap agnia-agnia untuk senantiasa mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya 2,5% yang sudah nisab.
gitu. 2,5%. Maka Abu Bakar As-Siddiq sangat keras sekali terhadap para agniya yang enggan atau tidak mengeluarkan zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai berkata seperti ini, kalau seandainya ada orang yang tidak mengeluarkan zakat sementara dia mampu dan nisab gitulah dan haul, tapi tidak mengeluarkan zakat, maka perangilah, maka bunuhlah, gitu. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, masih surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Itu kata Allah ya. Ambillah zakat hud, itu maknanya amr, perintah. Artinya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu sampai-sampai menghunus pedang hanya untuk orang mengajak untuk mengeluarkan zakat? Karena zakat itu pembeda antara fakir dan Muslim. Itu sangat ngeri sekali, ya, sangat ngeri sekali, gitu. Kenapa pembeda? Nah, terkadang kita begini, hadis Rasul jelas menyatakan hal seperti itu. Sekarang kita meyakini bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, apa? Sholat, zakat, saum, dan naik haji, gitu kan? Saum atau puasa, gitu kan? Kelima adalah pergi haji atau menunaikan ibadah haji. Kita paham nggak? Atau kita sadar nggak bahwa di antara rukun Islam yang 5 ini cuman 1 yang bentuknya berhubungan sosial dengan sesama, dan keempatnya di antara yang 5 itu semuanya berhubungan antara abdun, hamba, dengan sang Khalik atau dengan Allah. Syahadat tidak melibatkan orang lain secara sosial. Sholat begitu juga untuk hamba dengan Allah. Bentuknya tidak vertikal, bentuknya tidak horizontal, tapi vertikal, kontrak perbeding langsung dengan Allah. Tapi tidak dengan zakat, gitu. Tapi tidak dengan zakat. Makanya Allah sangat memberikan istilahnya kabar gembira terhadap orang-orang yang gemar bersedekah, gitu kan? Sedekah, gemar berzakat dan sedekah. Gitu, makanya termasuk orang yang sudah meninggal saja minta untuk dikembalikan lagi ke dunia hanya cuman untuk mau bersedekah. Kenapa kok seperti itu? Tidak ingin sholat, tidak ingin yang lainnya atau gimana, tapi ingin bersedekah. Karena teramat besar nilainya. 1, nilai berhubungan dengan hakullah antara kita dengan Allah. 2, hak adami kita dengan sesama. Maka cuman 1 dalam rukun Islam yang bentuknya horizontal, kita dengan sesama atau secara sosial, adalah zakat. Puasa juga abdi, gitu kan, hamba dengan sang Khalik. Kita tulak atau kita berangkat haji pun sama antara kita dengan Allah. Tapi terkadang zakat ini atau tidak sedikit orang yang mengabaikan. Padahal posisi di hadapan Allah sangat besar sekali. Sampai-sampai orang yang meninggal saja pengen dibangkitkan kembali dan dia ingin bersedekah, gitu. Karena nilainya ya besar, gitu kan. Seperti itu. Jadi
ketiga yaitu zakat. Nah, jadi si amil itu sampai bisa memerdekakan daripada harta yang kotor sehingga menjadi bersih, gitu kan. Zakat itu bagaikan sabun, bisa membilas semua badannya sehingga jadi bersih dengan lantaran, gitu kan, perantara seorang amil, gitu, seorang amil. Maka hak amil harus mengingatkan, gitu kan. Enggak perlu seperti halnya zaman Abu Bakar mesti menghunus pedang. Kalau tidak kamu mengeluarkan zakat, pasti tidak. Tinggal kita mengingatkan bahwa pian sudah masuk nisabnya atau gimana dan sekian. Berapa pian dapat punya? Berapa? Oh sudah awal ini sekian, zakatnya harus sekian. Itu fungsi amil. Jadi amil itu sampai bisa memerdekakan daripada harta yang kotor. Memerdekakan daripada harta yang kotor. Bagaimana memerdekakan? Tadi sudah jelas. Untuk agnia, orang yang kaya. Terus, gimana dengan fuqara wal masakin dan yang lainnya, yang 8 asnaf? Dia dimerdekakan dengan adanya seorang amil yang tadinya tidak mampu sehingga bisa jadi mampu. Nah, karena apa? Karena dengan adanya amil sehingga beliau bertanggung jawab, amil itu bertanggung jawab untuk memahami atau paham tentang 1, 2, 3 orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi tidak ada istilah saat ini itu sebenarnya tidak ada istilah bahwa harta itu atau keuangan amil itu bisa mengendap. Lebih harus terkuras dikarenakan orang sangat membutuhkan. Lain halnya ketika di zaman sahabat dulu atau khulafaur rasyidin dulu itu kan, atau di zaman Nabi dulu gitu, atau para khalifah dulu, atau gubernur Umar bin Abdul Aziz dulu gitu kan. Saking tidak adanya orang fakir miskin sampai beliau memerintahkan waktu itu Umar bin Abdul Aziz itu selaku gubernur saat itu memerintahkan terhadap semua bawahannya atau staf-stafnya karena saking Baitul Mal itu terkumpul banyak sekali sehingga dilaporkan oleh, kalau istilah saat ini itu oleh Menteri Keuangan gitu kan, mungkin ya, seperti itu, terhadap Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau menyarankan dan menginstruksikan terhadap bawahannya itu cari orang yang betul-betul fakir. Jawab seorang bawahannya itu, tidak ada lagi fakir saat ini. Fuqara tidak ada lagi. Sampai orang yang punya hutang tidak ada lagi. Sampai memerintahkan terhadap bawahannya itu cari orang yang belum menikah. Nikahkan dan kita biayai. Setelah dibiayai, kasih kehidupannya setelah dia menikah. Oh sudah, sekarang semuanya sudah kami laksanakan sebelum pian memerintahkan. Gitu. Sebelum gubernur memerintahkan. Akhirnya karena sudah semuanya dibagi secara adil gitu ya. Kalau seperti itu, carilah pegawai kita. Kalau sekarang itu PNS mungkin ya. Pegawai kita yang betul-betul kehidupannya tidak layak atau tidak makmur. Sampai seperti itu. Padahal kalau tidak salah, Umar bin Abdul Aziz itu mengemban amanah selaku gubernur kalau tidak salah cuma 2 tahun saja. Wallahu alam, kalau salah diluruskan. Tapi seingat ulun 2 tahun saja. Dengan durasi 2 tahun bisa makmur rakyat. Konsepnya seperti apa? Konsep apa? Konsepnya adalah mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah mengenai zakat ini. Maka pantas ulun atau kami, saya gitu ya, sampai saat ini belum pernah ketika kita membaca dalam catatan sejarah di muka bumi sampai saat ini orang yang mampu mensejahterakan rakyatnya kecuali dengan melalui jalur konsep-konsep zakat. Walau alam gitu kan. Brunei sedikit
agak sejahtera, coba kita lihat prinsip-prinsipnya seperti apa. Prinsip-prinsipnya hampir itu, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, dan itu prinsipnya prinsip zakat. Turki yang saat ini menjadikan sebuah sorotan dunia, itu konsepnya konsep zakat. Jadi kalau seandainya konsep zakat itu betul-betul dilaksanakan, tidak sulit untuk mensejahterakan orang-orang yang duafa, yang tidak mampu gitu. Oke, Ustaz, saya memetik dari apa yang antum sampaikan tadi, bahwa salah satu fungsi zakat adalah memberantas kemiskinan di muka bumi ini. Iya, betul. Nih, kalau kita menganalisa di Kalimantan Selatan khususnya, Ustaz. Ya. Karena di Kalimantan Selatan saya dapat data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Ya. Ya. Jumlah penduduk di Kalimantan Selatan itu ada 3.626.616 orang ya di Kalimantan Selatan. Terus ada 192 orang, 148 orang yang berstatus sebagai warga miskin. Jadi hanya hampir 5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan itu yang miskin, ya. Artinya ada 3 juta orang, 3 juta lebih masyarakat Kalimantan Selatan itu yang berpenghasilan bukan kategori orang miskin. Ya mungkin 50% dari mereka sudah wajib mengeluarkan zakat. Oh, iya. Seandainya metode zakat itu benar-benar diterapkan oleh lembaga zakat atau Basnas atau yang lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, maka jumlah masyarakat miskin yang hanya 148 orang ini pasti tidak ada yang miskin, Tat. Iya. Karena kita tahu ya kan, Kalimantan Selatan salah satu provinsi terkaya. Iya. Bagaimana itu, Tat? Jadi kembali lagi tadi kita kepada konsep-konsep zakat itu sendiri. Iya. Kita mungkin sedikit jadikan apa ya? Ini tahadus binikmah saja ya. Mudah-mudahan ya kedepannya juga akan menjadikan sebuah kebaikan dan terus menerus dan ya continue gitu kan, tanpa terputus. Seperti hanya zakat. Zakat itu apa sih? Kita kekuatan ekonominya apa sih? Kita punya perusahaan, Amil itu punya perusahaan? Tidak punya perusahaan. Apalagi negeri kita itu tongkat kayu saja bisa jadi tanaman gitu kan, saking suburnya. Belum kita buka batu bara, belum kita buka lagi emas, nikel, bauksit, uranium dan macam-macam hasil buminya. Belum lagi di Martapura, daerah Martapura. Intan gitu. Belum lagi intan gitu ya. Iya. Nah, sangat luar biasa sekali. Kita tidak akan membahas tentang itu, cuman karena kita juga bukan ranah, tapi nanti bisa kita tamsilkan atau kita contohkan. Kita luang lingkup kita itu kan sekarang di standar kantor layanan gitu ya. Alhamdulillah saat ini mungkin saya sedikit berbicara pengalaman saya gitu ya, yang saat ini masih menjabat selaku kantor layanan Lajismu Al-Ummah. Ya, Lajismu Al-Ummah. Lajismu Al-Ummah itu alhamdulillah sampai saat ini kita mendistribusikan terhadap mustahik gitu kan. Secara prioritas adalah Fuqara wal masakin, fakir dan miskin, itu 60 orang. 60 orang, dan itu yang teritorialnya mencakup kantor layanan, dan kita sudah menyebar keluar, artinya dari segi land, garis teritorial kita sudah keluar, karena orang yang di dalam teritorial kita sudah semuanya dapat gitu, sehingga kita keluar. Terlepas daripada kita mekanisme atau teknis pembagian atau macam-macam. Tapi sampai saat ini itu udah 60 para mustahik gitu kan, para mustahik. 60 itu setiap bulan. Satu bulannya kita kasih 60 kilo
60 kilo, 10 kilo, 10 liter gitu ya. Per orang. Per orang. Dan sembako ya, paket sembako, yang lainnya gula, kopi, pokoknya paket sembako yang lainnya lah, mie instan atau macam-macam. Dan saya pernah wawancara gitu kan, biasa responden gitu kan, terhadap responden ditanya, pian atau sampean itu punya anak berapa? Saya sama istri sama anak 5 orang. Ketika saya tanya apakah cukup dengan beras segitu, itu bisa mencukupi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dalam artian dalam jangka 1 tahun gitu kan. 1 bulan gitu kan. Durasi waktu 1 bulan. Itu ada yang bahkan lebih katanya, bisa mencukupi melebihi daripada batasan 1 bulan. Artinya cukup gitu kan. Lain halnya dengan orang yang emang keluarga banyak mungkin kan. Tapi paling tidak itu sudah membantu. Gitu. Dan itu sampai saat ini 1 bulan itu tetap masih kita distribusikan. Gitu. Artinya dia bukan berarti kita ketika berbicara mengenai tentang pendistribusian atau pembagian paket sembako sehingga itu ada istilah kata-kata tidak mendidik. Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ya paling afdol itu zakat itu adalah dengan bentuk itu makanan, dalam bentuk makanan gitu. Ini cuman bukan berarti ketika kita memberikan makanan pemberdayaan manusianya juga tidak kita lakukan gitu, tetap kita lakukan. Salah satunya ketika mustahik itu atau fukoro atau masakin itu tidak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Ketika dia kemampuan atau keahliannya di bidang menambal ban umpamanya, kita kasih usus atau ban dalam, kompresor gitu. Mungkin karena di pinggir jalan kita kasih juga modalnya untuk beli minyak atau beli bensin. Dan saat ini kita sudah mengambil langkah-langkah seperti itu. Termasuk orang yang emang ada juga orang difabel gitu kan, orang yang ini kita kasih modal, kasih counter oleh kita, buka untuk jualan voucher seluler gitu, kuota dan macam-macam dengan berikut aksesorisnya. Ya seperti itu. Itu juga bukan berarti terputus untuk pembagian paket-paket sembako yang biasa kita tunaikan setiap bulan. Terus continue. Kalau seandainya biasanya dia harus mengeluarkan uang dari hasil kerjanya itu untuk beli beras, paling tidak untuk beli beras tidak berpikir lagi, sehingga dialokasikan untuk jajan anaknya gitu kan. Terus kita selaku amil nominal atau volume beras atau paket sembako insya Allah akan naikkan kembali sampai target satu keluarga itu 25 kg targetnya, dengan kapasitas mustahik kurang lebih 500, targetnya 500. Mudah-mudahan selagi masih kita menjabat sampai target 500 mustahik bisa terbagikan. Coba kalau seandainya kita saja yang tidak punya hasil bumi gitu kan, hasil bumi mampu memerdekakan dalam bentuk yang bentuknya konsumtif gitu kan, yang dikonsumsi 60 orang, begitu juga yang produktif kita berdayakan orangnya sehingga bisa punya pekerjaan, yang tadinya nganggur bisa jadi punya pekerjaan gitu kan. Insya Allah. Apalagi kalau kita berbicara sekarang, maaf saja sedikit agak menyimpang daripada tema sebagai amil. Sebagai apa istilahnya, yang punya kewenangan dalam bentuk istilahnya apa, kebijakan gitu kan, dalam tanda petik pemerintah. Pemerintah itu luar biasa sekali. Mungkin kalau yang zakat bisa terbatas. Kita berbicara, kita emang fakta seperti itu. Sekarang coba, rumah dipajakin nggak? Pajak besar. Pajak. Seumur hidup sekali apa setahun sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. Berapa pajaknya? Kita juga punya rumah dan tahu pajaknya seberapa. Iya kan? Punya mobil, Pian. Punya kendaraan, Pian. Iya. Sepeda motor ya. Iya. Pajaknya tahu. Pajak, Ustaz. Tiap tahun. Tiap tahun. 350. Udah berapa dengan rumah? Itu kan. Apalagi kalau yang punya mobil. Bisa lebih besar pajak ketimbang zakat. Yang itu
Kalau yang zakat itu tidak ada konsekuensi secara berhubungan dengan manusia sosial, walaupun konsekuensinya dengan Allah sang pencipta kelak. Tuh kan. Kalau masalah pajak itu kan konsekuensinya kita nggak punya STNK, kena tilang di jalan bisa kita nggak ada yang suka nilang. Kendati pun kita nggak mengeluarkan zakat, nggak kelihatan. Sehingga saat ini hanya orang yang sadar saja yang mengeluarkan zakat. Dan itu mampu untuk mensejahterakan orang sebanyak itu karena data-datanya ada di kita. Data mujaki itu, orang yang berzakat itu tidak banyak, tapi mampu untuk mensejahterakan orang sebanyak itu. Coba kalau seandainya kita selevel kantor layanan saja, di kita itu sekarang ada 13 kantor layanan gitu kan. Ada 13 kantor layanan. Kalau seandainya 13 kantor layanan itu sampai target 500 per kantor layanan, kali 13 sudah berapa? Kali 10 aja sudah berapa? 500 kali, wah udah berapa tuh? 500 kali 10. Luar biasa. Beres. Kalsel itu bisa beres. Gitu. Makanya kita ya sama-sama sharing dengan Pozka atau ya pos-pos yang lainnya, kita bersama-sama untuk menuntaskan kemiskinan ini gitu. Ustadz, kalau di kemiskinan di perkotaan, kota Banjarmasin atau kota-kota yang berada di Kalimantan Selatan itu jumlahnya 70.052 orang. 70.000 lah. Ya, 70.000. Ya. Kalau misalkan Lajismu Al-Ummah sudah berkontribusi sedemikian besarnya untuk warga miskin yang ada di kota Banjarmasin, artinya pos-pos yang lain seandainya berperilaku yang sama, pasti rasio kemiskinan di kota Banjarmasin itu akan berkurang drastis, Tas. Ya. Ya, tadi Ulun sampaikan kan kalau seandainya satu kantor layanan aja 100 supaya kan. Iya. Kita juga sudah hampir 100 gitu. Iya. 100 kali 10 aja udah 1.000. Apalagi pos yang lain ya kan? Pos yang lain. Forum zakat itu bukan Lajismu saja. Iya. Di Banjarmasin itu yang Lajismu saja ada 13. Kalau 13 mampu memerdekakan atau menuntaskan 100 terhadap fakir miskin itu 100 kali 3 aja udah 13.000. 1.300. 1.300. Itu satu kantor layanan, belum Lajismu daerah, belum Lajismu wilayah. Luar biasa sekali. Habis itu miskin. Belum ditambah dengan mungkin ada Basnas gitu ya. Iya, pos-pos Badan Amil Zakat Nasional. Luar biasa. Belum lagi YBM dari perusahaan besar ya kan? Ya, Yayasan Baitul Mal biasanya kan suka ada juga gitu. Iya. Ya insya Allah. Nah ini kan seberapa besar sih kemampuan amil zakat ini gitu kan dibandingkan dengan katakanlah maaf saja pemerintah gitu kan. Iya. Pemerintah yang emang sumber daya alam besar gitu kan. Ya. Luar biasa gitu kan. Luar biasa insya Allah. Tapi kalau emang kembali kepada tadi permasalahan kita, kembali kepada konsep-konsep Islam gitu, konsep zakat. Contohnya saja sekarang negara-negara yang betul-betul ini, jangan sampai, maaf saja, negara yang notabene-nya adalah mayoritas non-muslim, dan konsepnya memakai konsep zakat, sehingga dia bisa sejahtera, ya, karena konsepnya konsep zakat, gitu. Kita sendiri yang emang itu bagian daripada sebuah ajaran, bahkan itu merupakan sebuah bagian daripada perintah, bahkan bagian daripada rukun Islam, dan itu perintah dari Allah, kenapa tidak kita laksanakan gitu kan? Itu artinya orang yang tidak membayar zakat itu secara langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kita mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 208 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kutipan ayatnya, penggalan ayatnya adalah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam atau ke dalam Islam secara kafah.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, kata Allah, sesungguhnya setan itu aduun, musuh, mubina, yang nyata bagimu, kan gitu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, sekarang kalau kita sambungkan dengan ayat ini, sementara udkhulu itu adalah maknanya amr ya. Amr itu mana perintah, dan itu perintahnya bukan secara personal terhadap seseorang. Itu jama, ada wawu gitu. Udkhulu gitu kan. Ada wawu jama di situ. Menunjukkan terhadap orang banyak, orang-orang muslim, untuk masuk terhadap Islam itu jangan setengah-setengah. Gitu kan. Jangan setengah-setengah. Salah satunya bab rukun Islam ini, sementara kita dalam bab syahadah kita ikutin, syahadah sholat juga kita ikutin. Nah, zakatnya dilewat umpamanya kan. Syahadat, sholat, puasanya kita ikutin, hajinya juga ikutin. Nah, harus semuanya diikutin. Kita ikutin, kita laksanakan. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai nu'minuna bi ba'din wa nakfuruna bi ba'din gitu kan. Gitu. Kita iman setengah, kita mengimani setengah, atau kita mengimani setengah lagi, atau kita mengimani sebagian ayat, dan kita tidak mengimani sebagian ayat. Kata Allah dalam surat An-Nisa kan, nu'minu nabi ba'din wa nakfuru nabi ba'din ulaika humul kafiruna haqqan. Dan orang yang seperti inilah orang yang kafir sesungguhnya. Jangan sampai kita tidak mengimani terhadap ayat-ayat Allah, karena ini bagian daripada ayat-ayat Allah. Ayatnya jelas tadi dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Ayat 254, begitu juga dalam perintahnya dalam surat At-Taubah ayat 60 gitu kan, peruntukannya sudah jelas juga gitu dalam surat At-Taubah. Nah, itu. Jadi upaya kita bagaimana kita menyadarkan para agnia untuk tergerak hatinya, karena ini merupakan sebuah kewajiban terhadap mereka untuk menunaikan zakat. Jadi kita harus membedakan antara zakat dan infak sedekah. Walaupun dalam Al-Quran mana zakat itu dalam lafadznya tetap sedekah gitu kan. Dalam artian sedekah itu benar, sedekah sidik gitu kan, benar. Tapi di situ ada sedekah bimana zakat, dan ada sedekah bimana di luar zakat, dalam artian yang tidak ditentukan antara nisab dan haul. Contoh seperti ini. Makanya bukan miris gitu ya, cuman sangat disayangkan. Pengalaman ulun gitu kan, pengalaman saya sempat dulu, tapi insya Allah itu menjadikan kita husnudzon saja, itu emang sudah zakat, menunaikan zakat. Tidak sedikit ketika kita penggalangan dana gitu kan, mau membuat masjid kah, mau bentuk sosial yang bentuk bantuan sosial kah, bencana gempa bumi kah, tsunami kah, atau yang lainnya gitu kan. Dan itu sangat antusias sekali dari kaum muslimin untuk menunaikan infak dan sedekah. Itu baik karena pahalanya juga besar. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya seperti masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habatin, gitu kan. Min kulli habatin mi'at habah, gitu kan. Terus dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha kan. Artinya satu kebaikan aja menghasilkan 7 tangkai, dari 7 tangkai itu menghasilkan 100, jadi 700 kebaikan. Itu infak dan sedekah. Sehingga kita kejar infak itu karena pahalanya sangat besar. Ketika infak dan sedekah saja itu pahalanya yang sangat besar, apalagi zakat yang itu merupakan sebuah kewajiban. Artinya lebih daripada itu. Cuman terkadang kita sayangkan, tidak sedikit orang mengeluarkan infak dan sedekah melebihi zakat. Terkadang zakat itu belum tentu bisa sebesar itu. Contoh seperti ini. Nisab zakat itu semisil emas 85 gram gitu ya. Itu zakat harta atau zakat mal itu ya. Belum kita berbicara membahas tentang zakat tijaroh, zakat yang lainnya gitu kan. Cuman yang saat ini kita membahas tentang zakat mal. Nisabnya adalah 8,5 gram emas. Sekarang nilai emas berapa sekarang? Nilai emas saat ini 1 gramnya itu
Ya sekitar 700 ya, 700 atau 800 atau 750 kah? Kurang begitu paham. Sudah, supaya kita mempermudah dalam hitungannya 500 saja. 500 kali 85 berapa? Udah 400. Ya udah 42 juta 500. Ketika kita punya 42 juta 500, ini itu wajib untuk dikeluarkan. Karena nisabnya sudah masuk, batasannya sudah masuk, haulnya masuk kebanyakan, 1 tahun sudah masuk, walaupun nanti kita bisa membahas tentang bagaimana dengan kita zakat per triwulan atau per 2 bulan, itu ada lagi kaul, ya, nanti kita jelaskan. Cuman secara umum kita menjelaskan tentang haul dan nisab. Ya tadi haul dan nisab kita sudah tepung tahun gitu, dalam jangka 1 tahun sudah sampai, nisabnya kita sudah terpenuhi, maka wajib dikeluarkan. Coba dari 42 juta 500 itu berapa? Tidak sampai 5 juta gitu, ya kan? Tidak sampai 5 juta, sekitar 4 sekian gitu ya. Tapi terkadang orang ada yang mengeluarkan infak dan sedekah itu lebih besar daripada 5 juta. Yang disayangkan ketika kita tanya, Bapak sudah zakat belum? Oh, belum. Nah itu sangat disayangkan, gitu kan? Makanya fungsi amil adalah untuk mengingatkan supaya dia atau mereka yang agnia itu terhindar, merdeka daripada harta-harta yang, atau terbebas daripada harta-harta yang haram, harta-harta yang kotor, karena sudah dikeluarkan 2,5%. Kalau kita tidak mengingatkan atau kita tidak memahamkan, dosa seorang amil karena tidak mengingatkan. Padahal dia sudah suka mengeluarkan 20 juta, 10 juta untuk infak dan sedekah, sementara zakatnya tidak dikeluarkan. Apakah dia terbebas daripada harta-harta yang haram? Dia terjerembab di dalamnya karena tidak menunaikan zakatnya, kendati pun tidak sampai 10 juta. Padahal dia infakkan atau dia sedekahkan 10 juta atau lebih. Cuman 4 juta sekian saja dia tidak tunaikan, kebanyakan tidak niatkan untuk zakat, tetap masih dia punya tanggungan kewajiban zakatnya, sehingga masih tetap ada konsekuensi di hadapan Allah. Maka selaku amil harus memahamkan dan harus mengingatkan. Kalau tidak mengingatkan, amil juga punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi itu. Nah, sekarang yang jarang sekali para amil itu mengingatkan terhadap agnia. Gitu. Sebenarnya kalau para agnia itu betul-betul mengeluarkan zakat, subhanallah, kekuatan Islam itu adalah dari mal ini. Karena kata Umar bin Khattab, maqamadin ila bil mal, tidak akan tegak sebuah din agama kecuali dengan harta, gitu kan. Wallahu alam, gitu kan. Ya seperti itu. Sekarang kalau pengelolaannya saja salah, jangan harap, gitu. Makanya kembalilah kita terhadap konsep-konsep zakat itu sendiri, gitu. Oke, sudah hampir 1 jam, ya kan? Iya. Ternyata memahamkan orang tentang zakat tuh perlu waktu yang cukup lama ternyata. Oh iya. Dan harus sabar. Dan harus sabar. Iya. Nasihat terakhir Ustaz sampaikan, semoga didengar oleh semua orang-orang yang telah sampai nisabnya untuk berzakat. Ya, mungkin kepada semua para agnia itu kan, untuk senantiasa menunaikan zakatnya, untuk supaya harta-harta kita bersih, sehingga ketika harta-harta kita sudah bersih, sholat kita insya Allah terima, doa pun tidak ada hijab lagi, insya Allah diterima, gitu kan. Saum kita, sholat kita, gitu kan, insya Allah, gitu kan. Artinya ketika sudah menunaikan, insya Allah karena dalam diri kita sudah bersih, apa yang dikonsumsi oleh anak dan istri kita juga sudah bersih, nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah atau dalam kondisi bersih, gitu kan. Gitu. Okay. Jadi marilah kita
untuk senantiasa menunaikan zakat gitu. Oke, baik. Terima kasih, Tat. Ya. Dari bincang-bincang kita hari ini, saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang pendek, Tat. Karena kalau panjang bisa 2 jam. Ya, kesimpulan yang pertama adalah fungsi zakat. Ya. Salah satu fungsi zakat itu memberantas kemiskinan. Ya. Dan salah satu fungsi dari amil atau petugas daripada Laz atau Basnas atau FOS yang lain adalah mengingatkan kepada orang-orang kaya, karena jumlah orang kaya di Kalimantan Selatan ini sangat banyak. Jadi fungsi amil ada mengingatkan kepada mereka agar mereka menunaikan zakatnya. Oke, demikian teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga video ini menjadi edukasi yang lebih besar, karena video ini sangat bermanfaat. Bagi yang mengamalkannya langsung, insya Allah akan menyelamatkan dirinya ya, Ustaz ya. Ya. Akan menyelamatkan diri dan langsung amaliyahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.